Parenting dalam pengasuhan. Tema ini sangat penting sekali karena terkadang orang tua lupa ya bahwasanya di dalam mendidik, di dalam memberikan pendampingan, pengasuhan, bahkan sampai pengajaran kepada anak-anak kita ada sesuatu yang senantiasa menghalangi ya. Setiap kita akan melakukan amal-amal kebaikan di dalam mendidik anak, kita harus sadar betul ya, ada sesuatu yang senantiasa menghalangi. Bahkan mungkin bisa jadi itulah penghalang kita ya, yang menjadikan orang tua mendidik anak banyak yang gagal. Ini gara-gara satu hal ini ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini adalah bagaimana kita menjaga anak-anak kita dari kejahatan syaitan ya. Tema ini diambilkan dari kitab Fikih Tarbiyatul Abna. Satu bab yang ditulis di dalam kitab ini adalah orang tua hendaknya senantiasa waspada dan sadar betul di dalam mendidik anak itu ya, ada setan yang senantiasa hadir. Ada setan yang senantiasa menghalangi agar kita gagal di dalam mendidik anak. Banyak dari kita kadang-kadang ya, ini menjadi kurang perhatian orang tua ya. Kita terlalu perhatian terhadap hal-hal yang konkret, terhadap hal-hal yang kelihatan ya. Betul, yang namanya gadget, HP hari ini Masya Allah ya, menjadi musuh besar orang tua. Bagaimana tidak, banyak hari ini orang tua yang sudah angkat tangan ya, soal gadget, soal HP dan yang lainnya Masya Allah ya. Banyak orang tua yang angkat tangan, tidak mampu lagi ya, bagaimana membendung, bagaimana memberikan bimbingan ya. Banyak orang tua yang sudah putus asa. Memang HP, gadget ya, hal-hal yang konkret itu bisa menjadi penghalang ya. Apalagi hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kelompok-kelompok ya, geng-geng yang ada hari ini itu adalah ancaman yang nyata bagi anak-anak kita. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan ya, ada satu hal yang bahkan mungkin lebih besar, yaitu adalah setan yang senantiasa ada ya, menghadang dalam setiap usaha kita mendidik anak ya. Kalau begitu berarti di dalam mendidik anak ini ya, gangguan atau penghalang itu bukan hanya dari makhluk yang bisa kita lihat saja ya. Bahkan ya, setan ini adalah musuh ya, yang mereka bisa melihat kita dengan jelas ya. Mereka melihat kita dengan jelas. Mereka tahu gerak-gerik kita. Setiap langkah kita akan mendidik anak, mau menasihati anak ya, setan itu selalu hadir, ada ya. Ini adalah musuh yang besar, yang berat ya. Karena mereka itu melihat kita sementara kita tidak mampu melihat mereka. Nah, bagaimana kita mampu mengalahkan musuh ya, yang mereka tahu gerak-gerik kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya permusuhan ya, syaitan dengan manusia, dengan Bani Adam ya, ini sudah dicetuskan sejak iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga
Ya. Jadi permusuhan ini sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis karena kesombongannya, ya. Ketika diperintahkan untuk bersujud, ya. Ini adalah sujud penghormatan ketika Adam alaihissalam Allah ciptakan. Ya. Semua malaikat bersujud illa iblis aba wastakbar. Ya, iblis itu enggan dan dia sombong. Kenapa? Karena merasa dia lebih baik. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, satu kesombongan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu iblis. Ya, merasa dia lebih baik. Engkau ciptakan Adam dari tanah, aku ciptakan dari api. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itulah, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an diabadikan iblis berkata, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, fabima aghwaytani, ya Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkanku. Ya, ini kata-kata iblis. Fabima aghwaytani la'aqudanna, ya, aku akan senantiasa ada untuk menghalangi siapa? Manusia, anak keturunan Adam alaihissalam. Dari apa? Siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap upaya kebaikan-kebaikan, ya, setiap kita berada pada siratal mustaqim, ya, dalam setiap upaya kebaikan dan amal soleh, maka pasti di sana ada setan yang siap menghadang. Ya, jadi ini termasuk yang harus kita perhatikan. Segala upaya kita dalam mendidik anak itu pasti, ya, setan tidak akan duduk manis, tidak akan tinggal diam, membiarkan kita mendidik dengan sebaik-baiknya. Pasti setan akan senantiasa menghalangi kita. Entah kita sebagai orang tua atau anak kita, ya, yang digoda. Kita bisa saksikan hari ini, ya, bagaimana kita menjadi putus asa. Ya, keputusasaan itu datang dari siapa? Dari syaitan. Ya, akhirnya menganggap, ya, sesuatu yang biasa, perilaku buruk dilakukan terus-menerus sehingga dianggap biasa. Siapa yang menjadikan sesuatu yang buruk kelihatan baik itu? Adalah syaitan. Ya, akhirnya menganggaplah umum ikih. Ya, sudah biasa, padahal itu perilaku yang buruk. Siapa yang menjadikan itu? Itu adalah syaitan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami di dalam mendidik anak. Dalam setiap upaya kita mendidik anak, pasti di sana ada syaitan. Ya, ada iblis dan bala tentaranya yang siap menghadang, ya, langkah-langkah kita, usaha kita. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, di dalam satu sabdanya tentang permusuhan iblis, syaitan, ya. Pada pertemuan yang lalu kami sampaikan bahkan setiap bayi yang baru lahir itu setan sudah menunjukkan permusuhannya. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyahul maulud hina yadha." Ya, di dalam riwayat yang lain hina yaqa. Nazghatun minasyaiton. Ya, setiap bayi yang cerut baru lahir itu langsung ditusuk oleh siapa? Oleh syaitan. Ya, kenapa bayi itu menangis? Siyahul maulud, tangisan bayi yang baru lahir. Ya, siyah itu tangisan, jeritan. Al maulud, bayi yang baru dilahirkan. Nazghatun, itu adalah bentuk
ya, gangguan. Para ulama menyebutkan artinya tusukan. Asyaiton dari syaitan. Bayangkan, ya, bayi yang baru dilahirkan saja itu sudah diganggu oleh siapa? Oleh syaitan. Apalagi ketika anak itu tumbuh, ya, tumbuh menjadi anak yang saleh, orang tua senantiasa membimbing, mengarahkannya, itu setan tidak akan pernah tinggal diam. Setan tidak akan membiarkan kita dan anak kita pada jalan Allah yang lurus. Ya. Ini sudah merupakan, ya, sesuatu yang sudah diproklamasikan oleh iblis dan keturunannya. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan senantiasa menghalangi mereka, ya, dari jalan Engkau ya Allah yang lurus. Ya. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita sebagai orang tua, ya, di dalam mendidik anak, ya, kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dan anak-anak kita, ya, dari godaan-godaan syaitan. Maka orang tua ini tidak boleh diam. Orang tua tidak boleh putus asa. Ya, kita sebagai orang tua tidak boleh, ya, menganggap ini hal yang biasa. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara gangguan-gangguan, bahkan mungkin ini bisa jadi menjadi penghalang terbesar, ya, orang tua gagal dalam mendidik, ini jelas adalah karena tipu daya syaitan. Ya. Karena usaha-usaha syaitan untuk memalingkan kita dari jalan yang lurus. Maka penulis menyebutkan kita tidak boleh pasrah dan diam saja, ya. Kita harus melawannya, dan cara melawannya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi untuk melawan musuh yang satu ini, Allah sebutkan syaitan, ya, iblis dan bala tentaranya itu adalah sebagai aduun mubinun, ya, musuh yang jelas, musuh yang nyata, ya. Berarti yang harus kita pahami jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita menang, ya, agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus betul-betul jelas siapa lawan kita, siapa musuh kita. Ya. Mengetahui salah satu, ya, kelemahan musuh, ya, ini salah satu di antara tanda, ya, kemenangan kita. Kalau kita tidak mengenal siapa musuh kita, bahkan banyak yang menjadikan musuh sebagai teman, sudah, ya, itu alamat kita ini pasti akan dikalahkan. Ya, Allah sudah mengingatkan kepada kita, ya, bahwasanya asyayatin, ya, iblis dan bala tentaranya itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka bagaimana kita memperlakukan musuh yang nyata itu di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam mendidik anak-anak kita. Penulis menyebutkan tidak ada cara kecuali kita mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, kalau kita ingin, ya, sukses di dalam mendidik anak kita, dijauhkan anak-anak kita dari iblis dan keturunannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya, ya, mendidik anak-anak, ya, agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari gangguan-gangguan iblis dan bala tentaranya. Ya. Ada 3 poin penting yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini. Yang pertama, ya, yang pertama adalah senantiasa membacakan zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Ini yang pertama di dalam kitab ini disebutkan orang tua senantiasa membacakan zikir, membacakan doa untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Kenapa ini dibacakan? Ya, kenapa ini dibacakan di depan anak-anak kita? Penulis menyebutkan ini ketika anak-anak kita belum memasuki usia mumayyiz, belum memasuki usia tamyiz. Tamyiz itu kira-kira usia berapa, Pak? Gampangnya tamyiz itu belum bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Kalau anak kita ditunjukkan mana kalajengking yang asli, mana yang mainan, ya. Kalau belum memasuki usia tamyiz biasanya ya sama, dua-duanya dipegang. Ya. Mana ular beneran, mana ular mainan. Ya. Mana api, mana air. Ini biasanya anak-anak yang belum memasuki usia mumayyiz, ya. Jadi otaknya masih dangkal, ya. Belum bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Maka ketika kita memiliki anak-anak, ya, yang belum memasuki usia mumayyiz ini, ya. Contoh kita punya balita, ya. Maka salah satu cara agar anak kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari syaitan, ini pertanyaannya, apakah syaitan itu juga menggoda anak kecil? Ya. Apakah syaitan itu juga, ya, dia akan berbuat jahat kepada anak-anak? Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita tentang satu zikir, bacaan doa, ya, untuk anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang belum memasuki usia tamyiz. Ini adalah doa yang diajarkan atau zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bacakan kepada kedua cucunya. Siapa? Cucunya Hasan dan Husain. Ya. Di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan zikir ini untuk kedua cucunya. Ya. Ini adalah saat Hasan dan Husain ini masih anak-anak, ya, masih belum, ya, memasuki usia tamyiz. Nah, ini doa yang wajib harus dihafal oleh siapa? Oleh orang tua, bahkan siapa? Mbahnya, ya. Mbah Kakung dan Mbah Uti ketika ada cucu yang masih balita, maka di antara doa atau zikir yang diajarkan oleh Nabi ini kita praktekkan, ya. Minimal setelah pertemuan ini jenengan hafal. Okay. Apa doanya? Di dalam riwayat Al-Bukhari, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'idzukuma bi kalimatillahi tammah." Kita sama-sama. Ini kalau cucunya dua, ya, dengan kalimat u'idzukuma. U'idzukuma. Kalau cucunya satu laki-laki, u'idzuka. Kalau cucunya perempuan yang masih balita, u'idzuki. Saya ulangi, kalau laki-laki, u'idzuka bi kalimatillahi tammah. Itu kalau satu cucu laki-laki, ya. Kalau cucu perempuan satu, u'idzuki bi kalimatillahi tammah. Kalau kita punya dua cucunya, u'idzukuma, ya,
U'idzukuma, baik laki-laki atau perempuan. Baik cucunya dua-duanya laki-laki atau dua-duanya perempuan, atau laki-laki dan perempuan dua. Ya, kita bacakan doanya dengan u'idzukuma. Ya. Kalau cucunya banyak, ya, lebih dari 3, kita ucapkan u'idzukum. Umpama lagi kumpul, ya, para cucu atau anak-anak kita yang masih usia-usia belum mumayyiz, ya, maka kita bacakan di depan anak-anak kita, cucu-cucu kita sedang bermain, ya, sedang bercengkrama, mungkin sedang ngobrol, itu sisipkan doa, ya, sisipkan doa u'idzukum. Kalau banyak, u'idzukum bikalimatillahi tammah. Ini yang pertama. Coba bareng-bareng ya Pak. Sekarang untuk satu cucu. U'idzuka bikalimatillahi tammah. Sarang-sarang. 1, 2, 3. U'idzuka bikalimatillahi tammah. Ya. Apa artinya? U'idzuka, aku meminta perlindungan dari siapa? Dari Allah untukmu. Bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Para ulama, ya, menyebutkan arti dari kalimat Allah yang sempurna. Di antaranya ada yang menafsirkan adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, adalah setiap ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ada berapa ayat, Pak? Ada berapa? Riwayat yang saya pegang adalah 6.236. Walaupun ada yang 6.666. Tapi riwayat yang masyhur adalah 6.236. Berarti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Bukan hanya ayat kursi saja, bukan hanya falak bin nas, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap ayat Al-Qur'an. Ini dahsyat sekali. Ya. Kita mendoakan anak kita u'idzuka bikalimatillahi tammah, dari setiap, ya, ayat-ayat Allah yang sempurna. Karena tidak ada kalimat perkataan yang sempurna melainkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua, ada pendapat yang lain adalah sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Ya, adalah nama-nama Allah yang husna, yang baik, dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, jadi makna kalimat-kalimat Allah adalah nama-nama Allah yang sempurna dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Ya. Kalau digabungkan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang sempurna, dengan nama-nama Allah yang baik, yang sempurna, dengan sifat-sifat Allah yang sempurna. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa ini. U'idzuka bikalimatillahi tammah. Ya. Kalimat berikutnya dari apa? Ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan nama-nama Allah yang sempurna, dengan sifat-sifat Allah yang sempurna. Ini dari apa? Ya. Maka doa berikutnya, min kulli syaitanin wahammah. Sami-sami, min kulli syaitanin wahammah.
Sekali lagi, min kulli syaitonin wahammah. Ya, dari apa? Dari setiap jenis setan. Kita meminta perlindungan untuk anak kita, cucu kita dari apa? Dari setiap jenis setan. Emang setan itu ada jenis-jenisnya? Ada. Yang paling gampang itu di dalam surat An-Nas Allah ajarkan, ya, sifat setan itu adalah al-waswas, ya, yang suka menghembuskan, membisikkan kepada kita. Ya. Dari mana? Minal jinnati wan nas. Ternyata setan itu paling mudah dikelompokkan menjadi dua kelompok, Pak. Setan dari jenis bangsa jin dan setan dari jenis bangsa manusia. Ya, syaitan itu adalah sifat, ya, yang suka memalingkan, membuat kita lupa, kita terperdaya. Ya, itu sifat dari dua bangsa ini. Ada dari bangsa jin yaitu iblis dan keturunannya, ada dari bangsa manusia. Kalau dari bangsa jin, ya, menampakkan wajah yang menakutkan, anak-anak kita mungkin lari, Pak. Tapi ketika dari bangsa manusia, wajahnya ganteng-ganteng, wajahnya cantik-cantik, ini yang bahaya. Ya. Kalau setan dari bangsa manusia yang wajahnya tidak menakutkan, ya, cantik-cantik, ini yang paling bahaya untuk anak-anak kita. Ya. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan untuk kedua cucunya agar dijauhkan, dijaga dari semua jenis setan. Min kulli syaitonin. Ya, ini doa agar Allah menjaga anak kita dari gangguan setan. Baik dari bangsa siapa? Jin atau dari bangsa manusia. Ya, kalau dari bangsa jin, ya tadi nggak kelihatan. Ya, yang berat itu kalau dari bangsa manusia. Ya, lalu kalimat berikutnya wahammah. Apa arti hammah, Pak? Ya, min kulli syaitonin wahammah. Nopo arti hammah, Pak? Hammah itu adalah setiap hewan yang memiliki bisa. Ya, bisa yang membahayakan. Anak balita nggak tahu. Kalajengking mungkin pernah pertama kali lihat, bagi dia menarik. Itu bisa dipegang-pegang, bisa dimainin. Ya, nemu ular, mungkin ular beneran, anak tertentu mungkin disangkanya mainan. Ya, maka di antara penjagaan, ya, orang tua agar dihindarkan dari sesuatu yang membahayakan anak kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mungkin menjaga anak kita, cucu kita 24 jam setiap waktu. Ya, ada CCTV di setiap pojok rumah, itu nggak mungkin. Ya, maka setelah kita maksimal menjaga anak kita, sisanya kita serahkan sepenuhnya kepada Sang Maha Penjaga. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka penting Bapak Ibu yang memiliki anak yang belum memasuki usia mumayyiz ini, orang tua banyak mendoakan anak kita yang pertama dari siapa? Syaitan dan segala jenisnya. Yang kedua dari setiap hewan-hewan yang berbisa atau membahayakan. Ya, penting ini, Pak. Ya, kadang anak yang balita kan nemu apa, diemut, nemu apa mungkin karena ingin tahunya lebih besar, dicoba. Bisa jadi mungkin membahayakan. Tapi Allah jaga. Lewat doa orang tua, lewat doa, ya, mungkin dari mbahnya mendoakan anak dan cucunya, Allah jaga. Maka ini penting di dalam mendidik, ya, membesarkan anak. Yang pertama agar dihindarkan dari setiap
mara bahaya. Dari syaitan, ya. Yang kedua dari setiap hewan yang berbisa. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah. Itu doa. Masih ada lanjutannya. Ya, kalimat yang terakhir wa min kulli ainin lamah. Wa min kulli ainin, ya, lamah. Bareng-bareng. Wa min kulli ainin lamah. Bareng-bareng 1, 2, 3. Wa min kulli ainin lamah. Wa min kulli ainin lamah. Saya ulangi dari depan untuk cucu laki-laki 1. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin hammah. Ya. Min kulli syaitonin wahammah. Terus wa min kulli ainin lamah. Sekali lagi, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lamah. Yang ketiga, ya, yang diminta oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penjagaan dari setiap ain, dari setiap mata. Yang bagaimana? Lamah, mata yang jahat. Apa maksudnya? Ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini seolah-olah menyetarakan 3 hal ini adalah sangat bahaya, Pak. Ya, syaitan jelas gangguannya, ya. Kalau kita lengah saja sudah. Ya, ini gangguan dari syaitan. Yang kedua, gangguan secara fisik. Ya, dari setiap hewan yang berbahaya, yang mematikan juga tidak kalah bahaya. Lalu kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, ya, beliau mengajarkan kepada kita agar senantiasa meminta dijauhkan dari setiap mata yang jahat. Bismillah. Apa yang dimaksud dengan mata yang jahat? Ya, apakah mata yang melotot, ya, yang matanya merah kalau marah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ini adalah termasuk yang hari ini banyak diabaikan oleh orang tua. Ya, banyak kaum muslimin yang tidak sadar, bahkan mungkin sebagian besar tidak tahu. Ada satu penyakit yang sama-sama membahayakan, namanya penyakit ain. Ya, ini dikenal, ya, dengan penyakit ain. Ya, gampangannya penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Bagi orang yang baru, apakah bisa, Pak? Ya, masa gara-gara lirikan mata, pandangan mata bisa menyebabkan orang lain sakit? Nah, ini kita perlu, ya, kita pelajari, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang penyakit ain. Itu apa sih penyakit ain? Ya. Saya ambilkan dari beberapa keterangan. Ya, penyakit ain ini disebutkan di dalam Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid halaman 69, disebutkan isobatul ain ghairahu bi'ainihi,
Seseorang yang memandang itu bisa menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Ya. Jadi pandangan itu bisa menyebabkan gangguan kepada yang dipandangnya. Baik itu manusia, hewan, bahkan barang sekalipun, Pak. Itu bisa menyebabkan sesuatu. Ya, bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan kerusakan. Itu gara-gara pandangan yang jahat. Ya. Disebutkan di dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah, disebutkan kata ain berasal dari kata ana ya'inu, yang artinya terkena sesuatu dari mata. Ya. Apa yang menyebabkan ain? Itu disebutkan ada 2 penyebab utama. Ada berapa? Ada 2 sebab bisa menjadi penyakit ain gara-gara pandangan mata. Yang pertama disebabkan min i'jabil ain bisyai'. Sebab yang pertama adalah karena kekaguman seseorang terhadap sesuatu. Kagum, takjub terhadap sesuatu, ya. Akan tetapi orang tersebut tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu tidak mendoakan keberkahan. Saya ulangi lagi, penyebab penyakit ain yang pertama adalah karena ketakjuban, kekaguman seseorang terhadap sesuatu, tapi tidak dibarengi dengan apa, Pak? Tidak dibarengi dengan memuji Allah atau mendoakan keberkahan. Hati-hati. Contoh, kita punya cucu, ya, mungkin perawakannya gendut, gembil, ya. Anak kita pokoknya setiap orang yang melihat mesti akan komentar karena saking lucunya. Hati-hati, Pak. Kalau ada orang yang komentar, ya, hanya mengucapkan, "Duh, anak kok lucu sekali, siapa namanya?" Ini kan pujian. Ya. Ini anak kok lucu sekali, ya, ganteng sekali, tapi tidak ada pujian kepada Allah. Ini hati-hati, bisa menyebabkan ain. Maka harus dibarengi dengan kalimat, ya, Masya Allah, Tabarakallah, Barakallahu fiik, Barakallahu lahu. Ucapkan keberkahan. Nah, rata-rata di tengah masyarakat kita hal ini, ya, mungkin sekarang alhamdulillah sudah mulai paham. Ini bisa menyebabkan ain, kekaguman kita terhadap sesuatu, bukan hanya kepada manusia. Kepada benda pun kita puji tapi tidak mendoakan keberkahan. Ini bisa jadi, ya, kalau itu pas diturunkannya ain, itu bisa rusak, Pak. Jangan punya jam tangan baru umpamanya, ya, dipuji oleh istri tapi tidak ada ucapan keberkahan, itu hati-hati, Pak, bisa hilang jamnya. Punya motor baru dipuji oleh tetangga gitu, tapi tidak ada yang mengucapkan barakallah, itu ujuk-ujuk mungkin dipakai sekali, ya, mesinnya mati. Ini bisa jadi karena ain. Di antara dalilnya, ya, adalah dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Umamah bin Sahal. Ini kisahnya, ya. Dia menyebutkan, dia berkata, suatu saat ayahku bernama Sahal bin Hunayf, ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang mandi. Sahal bin Hunayf ini sedang mandi. Dia membuka jubahnya yang dia pakai. Lalu saat itu ada sahabat bernama Amir bin Rabi'ah. Sahabat Amir itu melihat, ya, Sahal bin Hunayf melihat kulitnya yang halus putih. Ya, mungkin melihat ketika dibuka bajunya, dia melihat kulitnya siapa? Sahal bin Hunayf. Maka seketika itu Amr ini berkomentar memuji kulitnya sahabat Sahal bin Hunayf. Dia mengatakan,
aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat hari ini, bahkan mengalahkan kulit wanita. Entah itu mungkin gojegan atau apa gitu ya. Tapi Hanif ini sahabat Amr memuji Sahal bin Hunayf kulit temannya. Ya. Apa yang terjadi? Maka saat itu ya, Sahal bin Hunayf seketika sakit di tempat, merasakan kesakitan pada kulitnya. Langsung di tempat, Pak. Lalu kemudian hal itu disampaikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua tidak ada yang tahu kenapa ujug-ujug sakit, merasakan seluruh tubuhnya itu, kulitnya merasakan sakit yang luar biasa. Ya, diobati nggak sembuh, segala macam diusahakan nggak sembuh. Lalu hal itu dikabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendatangi Sahal bin Hunayf, menjenguk Sahal bin Hunayf. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Sahal bin Hunayf menceritakan kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh Amr bin Rabi'ah. Ya, intinya kejadiannya disebutkan dia dipuji oleh Amr bin Rabi'ah. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Jadi dari hadis ini menunjukkan, ya, Rasulullah bersabda, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar adanya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan tentang penyakit ain itu, ya, di antara yang banyak menyebabkan kematian, ya, setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah penyakit ain. Itu yang banyak menyebabkan kematian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ya, agar anak-anak kita ini dijaga dari penyakit tersebut. Ya, umpama ini ada satu kejadian. Saya mendengarkan ada satu kisah gitu ya. Ada seorang ibu membawa anaknya yang usia balita, ya, yang lagi lucu-lucunya, perawakannya, pokoknya setiap orang akan memujinya. Dibawa ke pasar. Setiap orang pasar ini selalu lihat anak tersebut memujinya. Tapi yang namanya orang-orang pasar, ya, mungkin belum mengaji, hanya mengagumi dengan ucapan-ucapan kekaguman saja. Disebutkan setelah pulang dari pasar, anak tersebut ditidurkan oleh ibunya. Lalu ketika dibangunkan, ya, ternyata anak tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ya, saya mendengar dari ceramahnya Ustaz Abdullah Zain. Ya, dia menceritakan ada satu kisah, ya, ada, ya, seorang ibu bawa anak ke pasar, mungkin di pasarnya pada dipuji, ya, tapi hampir seluruh pasar itu tidak ada yang mengucapkan barakallah, Allah barakallahu fiik. Ya, jenenge orang pasar gitu ya, hanya mendoakan. Anak tersebut, ya, ditidurkan oleh ibunya, pulang mungkin kecapean, dibangunkan, anak tersebut sudah tidak bernyawa. Bisa dibayangkan ini begitu kuatnya penyakit ain, Pak. Jadi penyakit ain ini sesuatu yang harus kita yakini ada, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mudah, ya. Allah Maha mudah untuk menjadikan sesuatu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu pun mudah untuk menghalangi dari sesuatu. Ya. Ini pertama penyakit ain karena disebabkan oleh kekaguman. Yang kedua, penyakit ain itu disebabkan oleh pandangan mata yang jahat. Itu dikarenakan karena pandangan hasad, pandangan kebencian. Ya. Jadi kalau ada lirikan mata orang, ya, lirikannya penuh kebencian, ya, hasad dan yang lainnya, ini bisa menyebabkan ain. Jadi penyebabnya ada dua.
ya, pandangan karena kekaguman, kemudian tidak disertai dengan memuji Allah, tidak disertai dengan mendoakan keberkahan, ini bisa saja menjadikan ain, tapi tidak setiap, ya, bisa menjadikan, ya. Jadi ketika pas, ya, atas kehendak Allah pandangan tersebut, ya, bisa menjadikan ain, maka terkenal ain, ya. Contoh orangnya mungkin juga perlindungannya lemah, contoh anaknya jarang didoakan oleh orang tuanya, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali di dalam mendidik anak-anak kita, ya. Kita sebagai orang tua harus tahu ada penyakit yang tidak kalah berbahaya, yaitu adalah penyakit ain. Ya, bisa jadi dari pandangan kekaguman atau dari pandangan jahat. Memang itu orang hasad, ya. Lihat mungkin kendaraan baru, ya, bukan mendoakan keberkahan tapi mendoakan keburukan, naudzubillah. Maka salah satunya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari ain. Doanya kita ulangi lagi, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lamah. Itu doa yang harus kita baca setiap ketemu, terutama anak-anak kita yang masih belum mumayyiz, ya. Bisa jadi mungkin ada orang memuji lalu lupa, ya. Ada orang yang memuji anak kita lupa tidak mendoakan keberkahan. Maka ketika orang tuanya selalu membacakan ini, bisa jadi ini adalah diantara perlindungan. Dibawa kemana, mungkin habis jalan-jalan banyak yang muji, maka jangan lupa untuk mendoakan, ya. Termasuk jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini memang masya Allah penyakit ain itu luar biasa. Salah satunya disebabkan perilaku orang tua, apalagi bangga anak pertama, masya Allah. Apa yang terjadi hari ini, Bapak? Ya, anak baru lahir saja sudah di foto. Fotonya pun dibawa ke studio. Anak yang baru cerut lahir sudah didandani pakaian apa, didandani apa. Setelah itu apa? Di-upload, dipajang di mana-mana. Ini hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Bisa jadi dari pajangan foto anak kita mungkin bisa menjadi menarik. Ada orang yang hasad. Bisa jadi. Atau ada orang yang kagum tidak mendoakan siapa? Keberkahan. Ini bisa jadi dia menjadi pintu penyakit-penyakit ain. Mengumbar kemesraan di medsos suami istri, hati-hati. Banyak selebriti baru berapa bulan menebar kemesraan, ternyata hitungan bulan sudah berpisah. Ini bisa jadi, Pak. Saya curiga ini penyakit ain, ya. Maka jangan senang-senang untuk upload, apalagi tentang mungkin isi rumah kita, ya, tentang apa di-upload. Tidak semua mata itu baik, gitu ya. Ini hati-hati, bisa jadi diantara pintu penyebab apa? Ain. Maka penulis di dalam kitab ini menyebutkan satu doa yang diajarkan oleh Nabi, ya, di dalam mendidik anak. Ajarkan. Kita punya anak yang sudah punya anak cucu gitu ya, ajarkan, ya. Le, kamu baca untuk anakmu ini. Ya, kita sebagai mungkin mbah gitu ya, sebagai kakeknya juga membacakan. Karena baginda Nabi ini membacakan untuk kedua cucu. Ini adalah bagi anak-anak yang memang belum bisa menghafal, belum bisa membaca. Lalu kemudian yang kedua, penulis menyebutkan begitu anak sudah bisa memasuki usia mumayyiz, ya, anak kita sudah bisa diajari. Cara yang kedua adalah mengajarkan anak-anak kita. Diajarkan zikir, ya, dari yang mulai paling mudah zikir pagi dan sore. Ya, ajarkan mulai dari bacaan al-muawwidzatain, ya.
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallah. Ini diajarkan sejak kecil, Pak. Ya. Jadi ini untuk perlindungan bagi mereka. Mungkin usia TK kelas 1 SD sudah bisa baca, ajarkan. Di pagi hari ya, diajarkan. Kalau anak sudah bisa baca. Kalau belum, kita yang membacakan di hadapan mereka. Ya. Ini apabila anak-anak atau cucu kita ada di depan kita, kita ucapkan doa yang tadi. Bagi anak yang belum mumayyiz. Ketika usia mumayyiz, maka ajarkan kepada mereka agar mereka menghafal doa atau zikir-zikir pagi. Ya, termasuk tadi bacaan tadi u'izuka. Ya. Kalau untuk diri sendiri gimana? Bisa. U'izu nafsi bi kalimatillahi tammah. Ya, min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini diantara ya penjagaan kita. Jadi yang kedua, melatih anak membaca zikir ketika anak sudah mulai memasuki usia tamyiz, ya, doa-doa harian, ayat-ayat pilihan, ya, bacaan zikir pagi dan petang sesuai dengan kemampuannya bertahap. Yang ketiga, ya, penulis menyebutkan di antara penjagaan kita dari syaitan adalah mencegah anak keluar rumah ketika syaitan berkeliaran. Mencegah anak kita keluar rumah ketika setan-setan sedang bertebaran. Kapan? Ya, itu adalah menjelang matahari terbenam sampai adzan Isya. Ya. Di dalam sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang terakhir, "Idza kana junhul lail au amsaitum fakuffu sibyanakum." Jika malam datang menjelang, ya, atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian. Ya, tahanlah anak-anak kalian. Fa inna syaitana yantashiru hina idzin. Karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Fa idza dhahaba sa'atul minal lail fakhalluhum. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskanlah mereka. Ya, jadi waktu itu adalah antara menjelang terbenam matahari sampai datangnya waktu Isya. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Jangan membiarkan anak-anak kita main di luar rumah. Terutama tadi untuk anak-anak yang belum mumayyiz. Yang dimaksud di sini itu adalah bermain, ya, bermain-main di luar rumah di saat menjelang maghrib sampai Isya. Kalau orang Jawa, saat apa, Pak? Sandekala. Orang tua dulu ingin mengajarkan biar anak itu keluar rumah, cuman belum tahu dalilnya. Taunya ada sandekala, ya. Yang benar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah waktu keluarnya setan. Waktu sedang kuat-kuatnya. Ya. Yang dimaksud di sini bukan anak dibawa ke masjid nggak boleh, ngaji nggak boleh, bukan. Yang dimaksud di sini ini adalah anak-anak di luar rumah, karena usia-usia gitu kan nggak tahu waktu. Di luar rumah masih sepak bolaan, masih petak umpet, maka jangan di waktu antara maghrib sampai Isya. Tahan di rumah. Kenapa? Itu waktu keluarnya syaitan. Maka kata Nabi, setelah waktu itu selesai, fakhalluhum, biarkan. Silakan main-main lagi. Jadi waktu, ya, yang harus diperhatikan ini adalah menjelang maghrib sampai Isya, usahakan anak di rumah. Ya, tapi setelah Isya mau diajak main di rumah, di luar rumah, bercengkrama, kata Rasul, fakhalluhum, silahkan. Kenapa, Pak? Karena waktu itu antara maghrib dan sampai Isya itu waktu setan bertebaran, kuat-kuatnya setan. Ada istilah mbok di bawah, kelong katanya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai orang tua kita harus paham, ya. Jangan membiarkan anak-anak kita, apalagi yang masih balita,
Bahkan anak yang sudah gede sekalipun waktu maghrib sudah di rumah. Ini waktu maghrib masih futsalan, waktu maghrib masih nongkrong di jalan, itu jelas. Ya, dibawa kelong jelas itu ya. Apalagi kelongnya dari jenis manusia, ini bahaya. Ya, kelongnya ayu-ayu, cantik-cantik, ini bahaya. Ya, maka ini diantara orang tua harus paham. Ya, ini diantara ajaran baginda Nabi agar kita, ini upaya orang tua menghindarkan dari gangguan-gangguan setan. Bahkan baginda Nabi bersabda, wa aglikul abwab, ya, tutuplah rumah, pintu-pintu rumah kalian, wadhkurusmallah, dan berzikirlah kepada Allah dengan mengucapkan bismillah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Waktu maghrib Bapak Ibu, nah ini ritual menjelang maghrib yang kadang lupa. Tutup pintu jendela, pintu rumah itu dengan menyebut asma Allah. Jadi jangan dibiarkan terbuka di waktu-waktu menjelang maghrib, Pak. Jadi waktu maghrib itu begitu dengar azan, tutup pintu rumah dengan ucapan bismillah. Ditutup jendela itu dengan ucapan bismillah. Kata Nabi, syaitan tidak akan mampu membuka pintu yang diucapkan basmalah. Jangan sampai rumah kita ini blong-blongan. Ya, waktunya maghrib masih blong-blongan. Itu salah satu upaya kita, Pak. Biar setan itu tidak memasuki rumah-rumah kita. Karena setan itu ya akan mencari rumah-rumah tempat tinggal mereka, nginep mereka, rumah-rumah yang tidak dibacakan zikir kepada Allah. Itu dalam hadis lain disebutkan ketika ada orang yang mengucapkan bismillah menutup rumahnya, dia mengatakan la mabita lakum. Tidak ada tempat nginep malam ini. Ya. Tapi kalau ada rumah belong-belongan jarang bacakan basmalah, mereka mungkin, "Hei teman-teman, ayo ini kita bisa nginep di rumah ini." Ya. Maka ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ucapkan bismillah, tutup pintu, terutama menjelang setan bertebaran maghrib sampai isya. Wa auku qirabakum wadhkurusmallah, dan tutuplah wadah-wadah minuman kalian dan berzikirlah kepada Allah. Ini Nabi sampai mengajarkan itu. Sampai tempat-tempat minum, tempat makanan kita tutup, Pak. Di waktu-waktu yang bahaya ini. Ya. Saat kan ini galonnya sudah ketutup gitu ya. Nah, bok ada minuman, kadang kita minum yang enggak habis, atau mungkin teko yang masih terbuka. Ini ajaran Nabi, Pak. Tutup tempat-tempat minum. Karena zaman dulu mungkin tempat minum, wadah air minum itu mungkin di gerabah-gerabah mungkin yang tidak ada tutupnya. Maka waktu-waktu itu kita tutup. Wa khammiru aniyatakum. Ya, bahkan tutuplah tempat-tempat minum kalian, wadhkurusmallah, dan ucapkanlah ya bismillah, walau antu'radu alaya syai'an. Ya, dan tutuplah tempat-tempat minum kalian walaupun kalian hanya menutup ya hanya dengan meletakkan sesuatu di atasnya. Umpama ada makanan, ya kalau ada tutup saji, mungkin tutup tudung saji itu lebih baik. Kalaupun tidak ada, umpama adanya cuman hanya satu tali atau lidi, ya itu jenengan taruh di atasnya, lalu ucapkan bismillah. Insya Allah tidak akan dimasuki oleh setan. Ini saking pentingnya. Contoh ada minuman, tidak ada tutup, dilalah gitu ya, hanya ada pulpen, maka ucapkan bismillah. Ya, insya Allah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Setan itu akan makan dan minum di rumah kita, makanan dan minuman yang tidak diucapkan bismillah. Ya, wa atfiu masabihakum. Ya, dan di waktu menjelang maghrib dan isya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, matikanlah lampu-lampu kalian ini, terutama menjelang tidur. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu diantara tuntunan Rasulullah SAW bagaimana penjagaan ya anak-anak kita, menjaga anak-anak kita dan keturunan kita dari gangguan syaitan. Ini agar anak-anak kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala
mara bahaya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa amalkan dan kita bisa menjaga anak-anak dan keturunan kita dari segala mara bahaya. Kita ulangi doa yang terakhir, mudah-mudahan nanti bisa dihafalkan, ya. Kita sami-sami doa untuk satu anak, ya. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, ini doa. Aku meminta pelindungan kepadamu ya Allah dengan kalimat untukmu, ya, cucu kita atau mungkin anak kita, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap jenis syaitan dan dari setiap hewan yang berbisa dan dari setiap pandangan mata yang jahat, ya. 3 penyakit itu adalah penyakit yang sangat berbahaya untuk anak-anak kita, maka kita minta pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'di